Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas PEA. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknik pengendalian hama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Arifah Lutfi Julhimi dengan NIM 1352063, 2 Erlangga Suryawijaya dengan NIM 1352069, kemudian Roy Hatul Jana dengan NIM 1352075, Fatia Firnanda Setiawati dengan NIM 1352076, dan Reski Ardani dengan NIM 1352078. Next. Baik, yang selanjutnya ada pengertian teknik pengendalian hama yang akan disampaikan oleh Fatia, dipersilahkan. Baik, yang pertama ada teknik pengendalian hama. Secara teori, teknik pengendalian hama adalah suatu konsep pengendalian tanaman dengan hama pengganggu tanaman dengan memadukan berbagai cara pengendalian OPT, baik secara fisik, mekanis, kultur teknis, biologis, dan kimiawi. Pengendalian organisme pengganggu tanaman bertujuan untuk menekan populasi OPT sampai pada level tidak merugikan secara ekonomis, sehingga produksi tetap berada pada level tinggi. Baik, yang selanjutnya terdapat kultur teknis. Kultur teknis ini merupakan salah satu macam teknik pengendalian hama. Pengelolaan tanaman termasuk tindakan pencegahan atau preventif yang dilakukan sebelum serangan hama terjadi. Salah satunya yaitu kultur teknis ini. Kultur teknis dilakukan dengan mengelola lingkungan dengan memadukan teknik budidaya yang tepat untuk dapat meningkatkan pengendalian hama penyakit. Menurut Inayati dan Marwoto, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa komponen kultur teknis meliputi beberapa hal berikut. Next. Yang pertama terdapat pemilihan waktu tanam dan panen. Pemilihan waktu tanam dan panen dalam memperhatikan siklus hidup hama agar dapat menentukan waktu yang tepat untuk menanam ataupun memanen, di mana pada waktu tersebut presentase serangan hama sangat minim atau bahkan belum dimulai. Lalu yang kedua ada penggunaan varietas tahan penyakit. Tanaman yang tahan terhadap investasi hama atau yang dapat menghambat perkembangan nimfa karena mengandung zat tertentu dapat membatasi pertumbuhan populasi hama, mengurangi kerusakan akibat serangan hama, dan mengurangi migrasi massal hama ke tanaman lain. Kemudian yang ketiga ada penanaman tanaman penghalang. Tanaman penghalang merupakan salah satu upaya untuk menghalangi penyebaran, migrasi, dan membatasi mobilisasi hama ke tanaman. Next. Kemudian yang keempat terdapat sistem pengairan yang teratur. Pengairan yang teratur ini juga merupakan salah satu cara untuk mengendalikan hama, seperti contohnya pada penggenangan di sawah dapat digunakan untuk pengendalian hama tertentu pada tanaman padi. Kemudian yang kelima terdapat pergiliran tanaman dan pola tanam. Pergiliran tanaman dan pengaturan pola tanam dengan menanam tanaman bukan inang dapat memutus kesinambungan penyediaan makanan bagi hama di suatu tempat dan mengurangi migrasi hama antar jenis tanaman yang dapat mengurangi populasi awal hama di suatu tempat. Contoh pergiliran tanaman dan pola tanam yang biasa digunakan yaitu rotasi dan tumpang sari. Kemudian yang terakhir terdapat sanitasi. Teknik sanitasi atau pembersihan lahan pada areal bekas tanaman merupakan cara pengendalian bercocok tanam yang paling tua dan cukup efektif. Menurut populasi hama, banyak hama yang bertahan hidup atau berdiapause di sisa-sisa tanaman. Dengan membersihkan sisa-sisa tanaman, dapat dikurangi laju peningkatan populasi hama. Next.
Baik, yang selanjutnya terdapat varietas tahan yang akan disampaikan oleh Erlangga, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah varietas tahan. Varietas tanaman yang tahan adalah tanaman yang menderita kerusakan yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman lain dalam keadaan tingkat populasi hama yang sama dan keadaan lingkungan yang sama. Nah, pada tanaman yang tahan, kehidupan dan perkembangan serangga hama menjadi lebih terhambat bila dibandingkan dengan perkembangbiakan serangga hama menjadi lebih terhambat bila dibandingkan dengan perkembangbiakan jumlah populasi hama tersebut apabila berada pada tanaman yang tidak ataupun kurang tahan. Next. Nah, menurut Kogan pada tahun 1982, ketahanan tanaman dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ketahanan genetik dan ketahanan ekologi. Ketahanan genetik merupakan sifat ataupun ketahanan yang dimiliki oleh tanaman, dapat merupakan sifat asli ataupun terbawa keturunan yang merupakan faktor genetik. Nah, terdapat 3 mekanisme resistensi tanaman yang dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu ketidaksukaan atau antisenosis, antibiosis, dan toleran. Nah, ketahanan ekologi. Ketahanan ekologi merupakan ketahanan tanaman yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang menyebabkan ketahanan terhadap hama tertentu. Terdapat 3 mekanisme resistensi tanaman yang dipengaruhi oleh faktor ekologi, yaitu pengelakan inang ataupun host evasion, ketahanan dorongan ataupun induce resistant, dan inang luput dalam serangan ataupun host escape. Next. Baik, yang selanjutnya terdapat pengendalian secara fisik dan mekanik yang akan disampaikan oleh Walihatul, dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian secara fisik dan mekanik. Pengendalian secara fisik adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan secara langsung dan tidak langsung dengan mematikan hama untuk mengurangi populasi hama, mengganggu aktivitas fisiologis hama yang normal, dan mengubah lingkungan fisik menjadi kurang sesuai bagi kehidupan dan perkembangan hama. Sedangkan pengendalian secara mekanik yaitu perlakuan atau tindakan yang bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat lain. Next. Contoh pengendalian secara fisik yaitu pengolahan lahan dan pengairan, penghalang atau pelindung, dan lampu perangkap. Pengambilan langsung dengan tangan merupakan cara pengendalian hama yang paling sederhana dan murah. Namun, cara ini memakan waktu yang cukup lama karena dilakukan secara manual dengan tangan. Ya Allah. Baik, kemudian yang terakhir terdapat pengendalian secara hayati yang akan disampaikan oleh Eva, dipersilahkan. Untuk selanjutnya yaitu hayati. Pengendalian hayati atau biological control adalah pengendalian organisme pengganggu tumbuhan OPT oleh musuh alami atau agensia pengendali hayati. Namun, dapat juga disebut pengendalian penyakit dan hama tanaman dengan secara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alami. Dalam hal ini, yang dimanfaatkan yaitu musuh alami, sedangkan yang menggunakan atau memanfaatkannya adalah manusia. Berarti ada campur tangan manusia pada setiap pengendalian hayati. Next. Keunggulan dan keuntungan pengendalian hayati. Yang pertama, tingkat keberhasilan pengendalian hama yang tinggi dengan biaya rendah dalam periode waktu lama. Kedua, agen pengendalian hayati aktif mencari inang atau mangsanya.
tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika populasi inang atau mangsanya. 3. Pengendalian hayati tidak berpengaruh negatif terhadap manusia dan lingkungan. 4. Beberapa tipe agen pengendalian hayati dapat digunakan sebagai insektisida hayati. 5. Umumnya spesies hama tidak mampu berkembang menjadi resisten terhadap agen pengendalian hayati. Next. Keterbatasan atau kelemahan pengendalian hayati. Yang pertama yaitu penelitian awal untuk mencari pemecahan masalah hama dengan pengendalian hayati memerlukan staf teknis dan pakar yang banyak, biaya yang tinggi, waktu yang lama. Yang kedua, pengendalian hayati antara lain turunnya populasi hama sasaran tidak dapat dilihat dengan segera. Next. Organisme pengganggu OPT utama target pengendalian hayati. Yang pertama yaitu hama arthropoda, khususnya serangga dan tungau. Kedua, patogen tanaman. Ketiga, jenis-jenis gulma. Keempat, hama vertebrata, keong atau bekicot. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.